Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita sampaikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau membicarakan tentang ahlul bid'ah agar manusia tidak tertipu dengan jalan yang mereka tempuh adalah sesuatu yang lebih beliau sukai daripada kita telah bawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau membawakan ucapan Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, bahwasanya Imam Ahmad lebih menyukai seseorang membicarakan tentang ahlul bid'ah agar manusia tidak tertipu dengan jalan yang mereka buat, daripada seseorang kemudian menyibukkan diri dengan berpuasa, sholat, atau bahkan iktikaf. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah membawakan ucapan Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Fabayyana ana naf'al hadza 'ammun lil muslimina fid dinihim." Kenapa kemudian a'immah ahli sunnah, semisal Imam Ahmad, beliau lebih menyukai apabila orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memang diberikan kemampuan berbicara tentang ahlul bid'ah daripada menyibukkan diri atas ibadah-ibadah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan, Imam Ahmad menjelaskan, mengucapkan kalimat tersebut karena manfaatnya itu untuk kebanyakan kaum muslimin di dalam agama mereka. Min jinsil jihadi fi sabilillahi. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini diantara bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah kemudian berbicara panjang. Di penghujung paragraf beliau mengatakan, walaula man yuqimuhullahu liddaf'id darari haula'i la fasadad din. Andai kata tidak ada yang menegakkan urusan ini, maka niscaya akan rusak agama ini. Andai kata tidak ada yang menegakkan urusan ini, sudah barang tentu di atas ilmu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menolak madarat yang dimasukkan oleh ahlul bid'ah ke dalam agama ini. Apa kata Ibnu Taimiyah? Maka niscaya agama ini akan rusak. Agama ini akan rusak. Wa kana fasadu a'zama min fasadil istila'il adu min ahlil harb. Bahkan pada suatu keadaan, pada suatu saat, kerusakan yang ditimbulkan oleh ahlul bid'ah ini lebih besar daripada kerusakan yang ditimpakan oleh musuh-musuh kaum muslimin dari ahlul harbi. Jadi Ibnu Taimiyah Syekhul Islam mengatakan, bisa jadi pada suatu saat kerusakan yang ditimpakan oleh ahlul bid'ah ini itu lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada kerusakan yang ditimpakan oleh musuh-musuh mereka dari kalangan ahlul harbi. Kok bisa? Bukan ahlul harbi adalah kafir, sedangkan ahlul bid'ah itu sebagiannya masih disifatkan sebagai seorang muslim? Saya katakan sebagiannya. Karena ada ahlul bid'ah yang telah keluar dalam agama Islam, dari agama Islam. Kok bisa? Ibnu Taimiyah mengatakan terkadang suatu saat keburukan yang ditimpakan oleh ahlul bid'ah
itu lebih besar daripada keburukan yang ditimpakan oleh musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan kafir harbi. Orang kafir jelas. Lalu bagaimana keburukan yang ditimpakan oleh orang kafir itu lebih ringan daripada keburukan yang ditimpakan oleh ahlul bid'ah? Kok bisa? Ibnu Taimiyah mengatakan, fa in haula'i idza stawwa fa in haula'i idza stawlaw lam yufsidu quluba wa ma fiha minad din ila taba'an. Karena kata Ibnu Taimiyah melanjutkan dan memberikan alasan, mereka ini yakni kafir harbi, apabila kafir harbi tersebut berhasil menguasai kaum muslimin, maka yang mereka rusak adalah jasadnya kaum muslimin, tidak hati-hatinya kaum muslimin. Yang dirusak oleh kafir harbi ini adalah jasadnya kaum muslimin, bukan agamanya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Lam yufsidu quluba wa ma fiha minad din. Dan yang dirusak oleh kafir harbi ini terhadap kaum muslimin yang berhasil mereka kuasai itu hati, bukan hati-hati kaum muslimin. Bukan juga agamanya. Wa amma ulaika fahum yufsiduna qulub, akan tetapi mereka itu yakni ahlul bid'ah ketika didiamkan, ketika kaum muslimin tidak diperingatkan akan keburukan mereka, ketika kaum muslimin tidak dijelaskan akan kesalahan-kesalahan mereka, maka apa yang mereka rusak? Bahwasanya bid'ah adalah seperti ini. Terkadang sebagian sunni salafi ketika ditanya apa itu bid'ah, sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul. Maka kalau seperti itu definisi bid'ah, maka perkataan muka ente bid'ah ada wujud kebenarannya. Karena muka ente tidak ada pada zaman Rasul. Makanya seseorang yang kemudian dia mempelajari agama, dia harus perhatikan definisi-definisi yang telah diberikan oleh para ulama. Definisi yang diberikan oleh Imam Syatibi itu qabul, diterima oleh kaum muslimin semenjak zaman Imam Syatibi sampai sekarang. Bahkan seakan-akan kitab beliau Al-I'tisam adalah rujukan utama, legenda di dalam pembahasan tentang bid'ah. Makanya ketika seseorang mengatakan ini bid'ah, maknanya apa? Sesuatu yang dibuat, dipilih, direkayasa, diada-adakan oleh orang-orang belakangan dan disandarkan kepada agama dengan tujuan untuk menyaingi agama itu sendiri dan bermaksud untuk berlebih-lebihan di dalam praktek menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wasallam memperingatkan, berhati-hatilah kalian terhadap bid'ah. Yang dimaksud bid'ah di sana adalah bid'ah dalam perkara agama. Harus dibawa kepada makna itu. Bahkan Rasul telah mengatakan bahwasanya yang menjadi urusannya adalah agama. Bukankah Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, hadisnya telah saya sebutkan tadi, dari Aisyah radhiyallahu anha, yang dia mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina, siapa yang mengada-ada di dalam urusanku. Apa yang menjadi urusan utama Rasul alaihi salatu wasallam? Apakah yang menjadi urusan utama Rasul alaihi salatu wasallam adalah mensyiarkan agama atau yang selainnya? Silahkan dijawab. Seorang muslim ketika ditanya apa yang menjadi urusan utama Rasul alaihi salatu wasallam,
Apa yang menjadi misi utama Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Muhammad? Apakah untuk mengajarkan tata cara membuat pesawat terbang? Mengajarkan tentang tata cara bercocok tanam? Rasul mengatakan haza malaysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina urusan kami. Apa yang menjadi urusan Rasul? Ad-din, agama. Adapun permasalahan dunia, Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Yang menjadi urusan Rasul alaihi salatu wasallam adalah agama. Maka yang dimaksud bid'ah adalah mengada-adakan sesuatu di dalam agama. Disandarkan kepada agama. Dan Rasul memperingatkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Dan Rasul mengatakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya seluruh bid'ah. Seluruh perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Ada sebagian orang yang kemudian mengatakan laisa kullu, yakni enggak semuanya, tapi ba'du sebagiannya. Pertama, ketika dikatakan tidak semua bid'ah sesat, tidak semua bid'ah salah, maka sebagian bid'ah ada yang benar, ada sebagian bid'ah yang tercela. Kita katakan, dari mana tinjauan seperti ini? Oh iya, takdirnya yakni setiap bid'ah ada yang terpuji, ada yang sesat. Kalau begitu, hadirkan kepada orang yang berucap seperti ini sabda Rasul yang lain, yang Rasul di sana mempergunakan lafadz kullu. Rasul mengatakan kullu muskiratul haram, setiap yang memabukkan haram. Apakah ada yang memabukkan tidak haram? Nah, ayo, silahkan jawab. Rasul mengatakan setiap yang memabukkan haram. Dalam lafaz yang lain setiap khamr haram. Kan Rasul mengatakan kullu. Setiap khamr haram, setiap yang memabukkan haram. Kalau katanya enggak. Kata kullu bid'atin dolalah tidak menunjukkan seluruhnya. Tetapi sebagian bid'ah sesat, sebagiannya enggak sesat. Anggaplah ucapannya boleh kita terima. Tolong dudukkan hadis di mana Rasul mengatakan setiap yang memabukkan haram. Apakah ada yang memabukkan tetapi tidak haram? Dalam lafaz yang lain setiap khamr haram. Apakah ada khamr yang tidak haram? Silahkan dijawab. Oh, ini beda cara menyikapinya. Kok bisa? Bagaimana? Rasul alaihi salatu wasallam menggunakan kata kullu di dalam dua hadis ini. Yang di satu dikatakan semua khamr haram, yang satu dikatakan ada bid'ah yang tidak sesat. Padahal lafadznya sama-sama kullu. Ketidakkonsistenan. Belum lagi kalau kemudian kita lebih jauh belajar misalnya ilmu usul fikih maksud saya. Ketika seseorang mempelajari ilmu usul fikih, maka dia akan mengetahui di antara sigot, yakni kata-kata yang bermakna umum, itu lafadz kullu. Silahkan buka semisal Waraqatnya Imam Haramain. Yang menjelaskan di antara sigot, yakni kata yang menunjukkan makna seluruhnya, di antaranya lafadz kullu. Maka Rasul mengatakan setiap bid'ah adalah sesat. Tidak ada pengecualiannya. Ini sabda Rasul alaihi salatu wassalam.
Menarik sekali Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan di hadis yang sedang kita bahas ini. Beliau mengatakan, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sepeninggalanku. Ini nubuat dari Rasul alaihi salatu wasallam. Bahwasanya akan ada pengganti beliau, yakni para khalifah. Yang para khalifah ini berada di atas jalan yang lurus. Ini nubuat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Akan ada pengganti beliau yakni khalifah. Sepeninggalan beliau yang berada di atas jalan yang lurus. Karena makna khalifah itu pengganti yang datang setelahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang Rasulullah SAW katakan yang mereka itu khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Khalifah yang lurus mendapatkan petunjuk. Berada di atas hidayah. Rasul menyebutkan berpegang teguhlah dengan sunnahku. Dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian setelahnya Rasul mengatakan wa'adu alaiha bin nawajiz. Dan gigit dia. Ketika menyebutkan sunnah, Rasul menyebutkan ada dua sunnah di sana. Sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin. Tetapi ketika menyebutkan tentang perintah untuk berpegang teguh, Rasul tidak katakan berpegang teguhlah dengan sunnahku. Maaf, ketika mengatakan gigit, bukan gigitlah sunnahku dan gigitlah sunnah khulafaur rasyidin. Tapi Rasul satukan. Gigitlah dia, yang menunjukkan sunnah khulafaur rasyidin tidak akan mungkin terpisah dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang para ulama mengatakan bahwasanya inilah yang menjadi dalil bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil, sebagai sandaran beragama seorang muslim haruslah kemudian dipahami dengan pemahaman para sahabat yang diwakili oleh khulafaur rasyidin. Makanya pada suatu saat Rasul alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, ketika menyebutkan tentang perpecahan umat yang akan terjadi sepeninggalan beliau. Beliau mengatakan, sataftariku hazil ummati ala salasina wa sab'ina firqah. Akan berpecah umatku ini, Rasul menggunakan lafaz akan. Berarti perpecahan itu belum ada pada zaman beliau. Akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok. Nubuat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwasanya akan berpecah umat Islam menjadi 73 kelompok. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Kulluha finnar illa wahidah. 72 terancam dengan neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa yang satu tersebut wahai Rasulullah? Rasul alaihi salatu bahkan ini kesempatan pertama dari kitab Ushulus Sunnah. Imam Ahmad punya kitab Ushulus Sunnah. Terdiri dari poin-poin akidah Ahlus Sunnah. Pada poin pertama langsung beliau katakan, pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat. Mencontoh mereka dan meninggalkan bid'ah. Sekali lagi kita dapatkan peringatan dari Imam Ahlus Sunnah
Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala agar seseorang menjauhi bid'ah. Bagi yang mencermati ucapan Imam Ahmad yang barusan tadi saya ucapkan, Imam Ahmad mengatakan, berpegang teguh dengan apa yang telah ditempuh oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam dan menjauhi bid'ah. Yang menunjukkan kepada kita isyarat yang sangat kuat. Siapa yang berada di jalan yang telah ditempuh oleh jalannya Rasul dan para sahabat, maka dia akan terjauhkan dari bid'ah. Kalau kemudian kita baca dengan pembacaan yang lain, siapa yang tidak menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, maka dia akan terjatuh kepada bid'ah. Karena Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Ini di satu sisi. Kalau di titik ini saja sebenarnya cukup ucapan Imam Ahmad. Karena jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat itu jalan yang bersih. Tidak tercemari dengan kotoran bid'ah sedikit pun juga. Saya tidak katakan di antara para sahabat tidak terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka itu terjadi. Tapi perbedaan-perbedaan pendapat yang ada pada mereka itu tidak di dalam perkara-perkara usul, pokok-pokok. Perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka itu terjadi di dalam perkara-perkara yang memang memungkinkan di dalamnya ada ijtihad. Ketika di dalamnya tidak mungkin ada ijtihad dan di antara perkara yang tidak memungkinkan adanya ijtihad adalah perkara akidah. Tidak memungkinkan adanya ijtihad. Usul dari akidah tidak memungkinkan adanya ijtihad. Maka para sahabat bersatu padu. Mereka sepakat di dalam satu pemahaman yang sama. Sebenarnya ucapan Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad hentikan berpegang teguh dengan jalan yang telah dijalani oleh Rasul dan para sahabat cukup. Tapi sebagaimana kebiasaan Imam Ahmad, ketika memilih ucapan sangat teliti, yang dengan sebab itu akan menutup berbagai macam kemungkinan buruk atau salah tafsir terhadap ucapan beliau sendiri. Makanya Imam Ahmad adalah termaksud ulama. Di antara ulama yang pertama-tama menambahkan lafaz ghairu makhluk di dalam Al-Quran kalam Allah. Padahal cukup dikatakan Al-Quran kalam Allah. Tapi kemudian muncul orang-orang buruk yang kemudian membawa ucapan Imam Ahmad ke sana ke sini. Al-Quran kalam Allah. Lalu bagaimana dengan apa yang saya ucapkan, saya baca? Lalu bagaimana dengan yang tertulis di dalam mushaf? Apakah itu kalam Allah atau makhluk? Lihat. Imam Ahmad mengetahui akan muncul orang-orang yang seperti ini. Maka Imam Ahmad termaksud di antara ulama yang pertama kali menambahkan lafaz ghairu makhluk terhadap Al-Quran kalam Allah. Tujuannya apa? Untuk memutus, memangkas semua kemungkinan salah paham terhadap ucapannya. Padahal sebenarnya cukup. Al-Quran kalam Allah cukup. Kembali kepada apa yang sedang kita bicarakan. Ketika seseorang misalnya mengatakan saya berpegang teguh dengan jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Itu cukup. Karena jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat itu jauh dari bid'ah. Jauh. Tapi Imam Ahmad seperti yang saya telah isyaratkan tadi, menutup kemungkinan salah paham. Memangkas kemudian berbagai macam kemungkinan-kemungkinan buruk
yang disisipkan oleh ahlul bid'ah terhadap ucapan-ucapan Imam Ahmad betapa banyak. Ahlul bid'ah kadang-kadang berdalil dengan ucapan ulama-ulama ahlu sunnah. Dan ini kita jumpai dari zaman ke zaman. Banyak sekali orang-orang yang memiliki pemahaman yang buruk, manhaj yang keliru, akidah yang rusak. Tetapi berhubung fatwa ulama ahlus sunnah ini sesuai dengan hawa nafsunya, dia ambil. Kita jumpai itu dari zaman ke zaman. Maka Imam Ahmad mengatakan serta meninggalkan bid'ah. Tujuannya apa? Untuk memberikan sekali lagi penekanan. Bahwasanya bid'ah jangan didekati. Bid'ah dijauhi. Sekali lagi Imam Ahmad ingin memberikan penekanan bahwasanya sebuah keniscayaan seseorang yang mengikuti sunnah Rasul dan jalan para sahabat seharusnya meninggalkan perbuatan bid'ah. Kalau kita baca dengan cara yang lain, seseorang yang terjatuh kepada perbuatan bid'ah itu diantara sebabnya karena menjauh dari jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Maka semakin jauh jalannya dari jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, maka bid'ahnya semakin parah. Makanya para ulama membagi-bagi bid'ah. Itu tidak satu jenis. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa para ulama dari zaman ke zaman menjadikan pendapat para sahabat, manhaj sahabat, manhaj tabi'in, manhaj tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan itu sebagai petunjuk hujjah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Az-Zahabi punya kitab yang luar biasa bagus sekali yang berjudul Al-Ulu li Alil Ghaffar. Ia mengumpulkan sekian banyak dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ucapan ulama dari zaman sahabat sampai zamannya Imam Abi tentang sifat ulunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala fis sama, istiwa alal ars. Kitab yang bagus sekali yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, yang kemudian diringkas oleh Syekh Albani, diberikan tambahan-tambahan catatan-catatan kaki yang sungguh bermanfaat. Beliau beri judul Mukhtasar Al-Ulu. Kitab Imam Zahabi ini kitab rudut. Pakai ro. Jangan hilangkan roknya. Rudut, bukan udut. Rudut itu apa? Bantahan. Imam Zahabi menulis kitab Al-Ulu, bantahan terhadap orang-orang yang memiliki pemahaman menyimpang, yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli makan. Allah Subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana. Allah Subhanahu wa ta'ala ya tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di kiri. Yang kata Ibnu Taimiyah, jangan-jangan nggak ada. Sesuatu yang tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, jangan-jangan tidak ada. Kata Ibnu Taimiyah dalam Tadmuriyah. Iya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala di mana? Oh ya, tidak di atas. Di depan juga tidak di depan. Di belakang tidak juga. Di kanan tidak, di kiri tidak, di bawah apalagi. Di mana? Diam. Jangan-jangan tidak ada, kata Ibnu Taimiyah.
Ini dalam Tadmuriyah. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Zahabi punya kitab yang berjudul Al-Ulu li Alil Ghaffar. Al-Ulu li Alil Ghaffar, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengumpulkan banyak dalil, banyak atsar. Ini kitab bantahan. Tapi dari ucapan Imam Az-Zahabi bagus sekali dalam mukadimahnya. Bagus sekali dalam mukadimahnya. Karena siapa sih seorang ahlu sunnah yang tidak punya giroh, yakni kecemburuan untuk membela agamanya? Semua kita punya kecemburuan untuk membela agama kita. Semuanya punya kecemburuan untuk membela agama kita. Tapi kemudian Imam Az-Zahabi memberikan mukadimah yang sangat bagus sekali. Beliau katakan, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menyukai sikap yang bijaksana, maka hendaklah engkau berdiri bersama Al-Quran dan As-Sunnah. Serta perhatikan apa yang telah diucapkan oleh ulama salaf. Dari zaman sahabat tabi'in, imam-imam ahli tafsir, imam-imam ahli hadis, di dalam menafsirkan ayat dan hadis. Lihat bagaimana Imam Az-Zahabi mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, apabila kalian menginginkan sikap yang bijaksana. Kita semuanya mau sikap yang bijaksana. Kita nggak pengen serampangan. Kita nggak ingin gegabah, ngawur. Sama sekali kita tidak ingin itu semua. Kita ingin sikap bijaksana. Sikap yang syarat di atas berbagai macam hikmah. Bagaimana cara mewujudkan sikap bijaksana tersebut? Kata Imam Az-Zahabi, hendaklah engkau berdiri bersama Al-Quran dan As-Sunnah serta atsar dari salaf, dari kalangan sahabat tabi'in, imam-imam ahli tafsir dan imam-imam ahli hadis. Maka sikap bijaksana dibangun di atas dasar dalil dan pemahaman yang benar. Makanya kita semua punya girah untuk membela agama kita. Punya kecemburuan untuk menegakkan sunnah, mengikis bid'ah. Tapi jangan dibangun di atas dasar kebodohan. Jangan dibangun di atas dasar ketergesa-gesaan. Jangan dibangun di atas dasar pemahaman diri sendiri. Ini bid'ah. Loh, kenapa Anda wahai saudaraku mengatakan itu bid'ah? Menurut saya, man anta? Siapa Anda mengatakan menurut saya? Kita bukan siapa-siapa dibanding mereka. Dibanding para sahabat. Dibanding para tabi'in. Bahkan di awal tadi saya telah katakan, Yahya bin Ya'mar, Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, dua orang pemuka tabi'in dari Basrah, mereka tidak berani berfatwa. Padahal mereka punya kapasitas dan boleh berfatwa. Mereka tidak berani berfatwa. Padahal mereka punya kapasitas dan boleh berfatwa. Tapi mereka mengambil sikap kehati-hatian. Mereka datangi Abdullah bin Umar sebagai orang yang masih tersisa dari kalangan sahabat pada saat itu. Maka bagi yang mau bijaksana, berjalanlah bersama Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian perhatikan atsar salaf dari kalangan sahabat tabi'in, imam-imam ahli tafsir,
Imam-imam ahli hadis, imam-imam ahli tafsir ketika mereka menafsirkan ayat, misalnya istiwa al-ars, apa kata mereka? Kan tadi saya katakan, buku Imam Az-Zahabi ini Al-Ulu, itu berbicara tentang bantahan Imam Az-Zahabi terhadap orang-orang yang mengatakan Allah itu tidak istiwa di ars. Allah laisa fis sama. Maka perhatikan ucapan para ulama ahli tafsir ketika misalnya menafsirkan Ar-Rahman 'alal arsis tawa. Perhatikan ucapan ulama-ulama ahli hadis ketika menafsirkan sabda Rasul, Ainallah fis sama. Tapi kata Imam Az-Zahabi, ya, apabila engkau tidak sanggup berbicara tentang itu, maaf kata Imam Az-Zahabi, maka jika engkau sanggup bicara tentang itu, bicaralah dengan ilmu. Jika engkau tidak sanggup bicara tentang itu, maka diamlah dengan santun. Jadi bukan merupakan ciri kekokohan seorang ahlus sunnah berbicara tentang ahlul bid'ah di luar kapasitasnya. Ini kebodohan. Hah? Serius loh. Kadang-kadang sebagian ahlus sunnah, bahkan ahlus sunnah mubtadiin, pemula, yang wala baca kitab kagak bisa. Ngaji Senin Kemis, Senin ini datang, Kemis bulan depan baru datang lagi. Ketika ada perkara-perkara tertentu untuk menunjukkan kekokohannya, katanya, maka dia bersikap. Ini kekokohan yang dibisikkan setan ke telinganya. Seakan-akan dia kokoh, padahal kecerobohan. Hah? Seakan-akan kokoh, padahal ini kecerobohan, kebodohan. Padahal dia tidak mengetahui ilmunya. Maka kalau memiliki ilmu, kata Imam Zahabi, bicaralah dengan ilmu. Kalau tidak memiliki ilmu, diam lebih baik. Maka ahlus sunnah yang diam, karena tidak memiliki ilmu tentang perkara ini misalnya, itu lebih terpuji daripada ahlus sunnah yang ngawur, ngomong sembarangan. Maka inilah yang saya katakan tadi kepada antum semua. Kita semuanya punya semangat untuk menegakkan sunnah. Menjelaskan kesalahan-kesalahan, bid'ah-bid'ah. Kita punya semangat, punya keinginan untuk itu. Tapi kalau memiliki ilmu silahkan bicara. Kalau tidak memiliki ilmu lebih baik diam. Serahkan kepada orang yang memiliki ilmu untuk bicara. Ini menunjukkan kepada kita dari ucapan Imam Zahabi ini, berbicara tentang ahlul bid'ah. Itu tidak mesti semua orang. Tidak mesti semua di antara antum ini harus bicara si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Bahkan tidak mesti setiap asatizah bicara si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Cukup ada satu yang bicara. Yang satu yang bicara ini ketika berbicara di atas ilmu itu mencukupkan. Cukup. Apalagi kalau perkara-perkara seperti ini dimasuki oleh para penuntut ilmu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lihat ucapan Imam Az-Zahabi dalam muqaddimah kitab beliau Al-Ulu, indah sekali. Jika sanggup bicara, bicaralah di atas ilmu. Jika tidak, maka diamlah dengan santun. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala, alhamdulillah selesai bab ini. Besok pagi akan kita lanjutkan. Besok jam berapa? Jam 9 insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan kita. Afwan, kita nggak bisa sampai malam, ane baru sampai tadi menjelang sholat maghrib ya. Insyaallah ta'ala besok kita lanjutkan. Pertanyaannya diundur nanti pada sesi terakhir.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.